Ya kan banyak kasus-kasus banyak gitu. Cuman saya sebagai manusia yang baik, ya udahlah. Cuman yang saya nggak suka terkadang gini, kita sudah menebus dosa, tapi kita masih diungkit masuk salah satu korban. Framing negatif. Korban framing oknum wartawan. Saya sebut aja ya. Iya, saya makan di warung aja dibilang Bang Ipul lagi gembel ya kan. Iya, gue sehina itu kah katanya. Itu kan ketoprak, bukan apa itu. Masa gini, sehina itukah orang berpikir makan di warung gembel? King Jun Podcast. King Saipul Jamil. Siap. Oke, terima kasih sudah datang ke podcast. Jangan senang hati. Iya, akhirnya datang juga. Ini wilayah ini termasuk salah satu wilayah keramat saya. Oh iya. Ya, saya pernah menemukan kejayaan saya di wilayah ini. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kebetulan saya pernah tinggal juga di daerah Kelapa Gading. Di situ nama saya melambung. Benar-benar nanti program ini juga melambung. Amin, amin. Berarti memang ada sejarahnya di sini. Kata orang Cina itu, Kelapa Gading ini, kalau hitungan Feng Shui, dia adalah buntut naga. Kepalanya dipik. Oh iya, iya. Katanya, menurut kepercayaan gitu. Kepercayaan tapi Feng Shui. Saya nggak percaya itu. Tapi saya nggak meyakini juga. Tapi kok ada ini ya, ada apa namanya? Ada efek gitu. Ada efek. Karena pernah mengalami kejayaan Efek itu. kejayaan itu benar. Saya semenjak saya tinggal di Kelapa Gading, Insya Allah karir bagus. Wow. Terus laris manis pokoknya dah. Manis-manis. Bisa beli rumah, bisa beli Velfire, Apa itu? mobil, Oh. bisa beli Mercy, bisa beli rumah di Bekasi. Wah. Ya, tapi sayang. Tapi sayang, sayang. 1000 kali sayang. Oke. Tapi pola-pola seperti itu memang bisa diulang. Karena Bang King Saipul Jamil ini kan bisa mereplikat itu kan, bisa mengulang. Tapi dulu belum ada King-nya, nama. Oh, masih Saipul Jamil. Saipul Jamil, SAIPULJAMIL. Jadi saya nggak tahu. Dulu impian saya pokoknya saya kepengen punya rumah di Kelapa Gading. Kenapa? Kelapa Itu menganggap banyak keberuntungan di Kelapa Gading itu, dan benar walaupun daerah situ terkenal banjir. Iya, Tapi benar, semua banjir. usaha yang ada di Kelapa Gading hampir rata-rata sukses. Bahkan sekelas Hotman Paris pun punya aset di Kelapa Gading. Iya, dia tuh kan mau jual-jualin rukunya kemarin. Kantornya, Iya. kantor lawyernya, rumahnya, semua di Kelapa Gading. Berarti kan, Wow. apalagi dia itu percaya juga untuk hal-hal seperti itu. Yang tadi ya. Feng Shui gitu. Oke, gue penasaran nih. Branding King Saipul Jamil sampai ke pengadilan sampai disahkan seperti itu. Sebenarnya yang memberi nama itu siapa dan apa sih agendanya sebenarnya untuk memunculkan branding King Saipul Jamil? Oke. Nama itu saya saya dapat sekitar tahun 2021 dari orang Kalimantan Selatan. Dia tiba-tiba nge-DM saya di Instagram, tapi anehnya saya langsung percaya sama dia. Oh ya? Iya. Dia bilang gini, Bang Ipul, kayaknya kalau nama Saipul Jamil ini memang sih menemui kesuksesan, cuma ada kemurungan gitu. Benar, setelah flashback ya benar kan pernah ada kejadian yang hal tidak mengenakan kan. Masa lalu saya gitu kan, ibaratnya pernah mengalami seperti itulah kan, jatuh bangun kan. Jatuh bangun aku mengejarmu, Namun dirimu tak mau mengerti. Tapi akhirnya aku percaya gitu, maksudnya ya udah nggak ada salahnya kan, cuma menambahkan sebuah nama. Yang penting tidak merubah yang lain kan. Iya. Maaf, merubah fisik itu kan cuma merubah hanya sebuah nama. Saya rasa nggak terlalu fatal. Akhirnya saya cobalah merubah nama itu gitu. Ya akhirnya ya saya merubah dengan sekarang namanya King Saipul Jamil gitu. Ya walaupun di luar sana banyak orang yang mencibir ya. King cuma punya nasar katanya gitu. Iya. Iya. Maksudnya ya untuk di Indonesia mungkin orang taunya dia gitu kan, penyanyi dangdut seperti itu. Ya tapi saya pikir nggak apa-apa. Itu namanya sebuah tindakan itu pasti akan ada resiko. Yang penting tidak fatal. Itu aja sih. Akhirnya saya menerima
nama itu dan saya berani untuk mengajukan ke pengadilan biar mendapatkan legalitas. Secara dokumen sekarang namanya sudah pakai King Saiful Jamil semua. Resmi. Saya ngurus sendiri lagi. Nggak pakai lawyer. Sampai lawyer. Urus sendiri 3 bulan langsung ketok palu. Selesai. Wow. Disahkan. Yang penting alasannya tepat. Hakim yang penting minta alasan kenapa kamu ganti nama. Itu. Tapi kalau misalkan ganti nama nggak logis, akan ditolak. Tapi alhamdulillah saya diterima. Oke, gelar King berarti. Sebenarnya yang Sebenarnya bukan gelar sih, nama aja. Oh, nama. Tapi sebenarnya yang gelar-gelar gitu kayak King Nasar juga ada tuh yang brandingkan dirinya seperti itu. Tapi ada sosok yang memang tidak ada nama King seperti Bang Haji Rhoma Irama. Itu juga dikenal sebagai Raja Dangdut. Iya. Kalau dia memang lebih dirasa ya daripada dinama gitu. Ada orang kan gini, nama tapi tidak terasa. Seperti apa tuh? Ya, maksudnya oke, namanya mungkin King tapi dia tidak terasa Kingnya gitu, tidak berasa rajanya gitu. Iya. Tapi ada tanpa King tapi berasa dia memang rajanya dangdut. Seperti Rhoma Irama. Ya, jadi tanpa ditambahin nama King, orang lain sudah menyematkan sendiri King of Dangdut. Iya. Ya kan, kalau Queen of Dangdutnya kan Bang Elvi. Umi Elvi. Bang Elvi. Sorry. SMS siapa ini Bang? Gitu, tapi ya nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Iya. Ya semua itu pasti ada pro dan kontra. Semua itu pasti akan ada omongan. Berarti itu ada sesuatu yang menarik gitu. Betul, ada value-nya. Ya kan, jadi ada sesuatu yang menarik. Kenapa orang mau membahas? Kenapa orang mau mencibir? Kenapa orang mau ngegibahin? Ya karena Berarti ada sesuatu. ada sesuatu. Nah, secara nggak langsung, akhirnya orang menyampaikan bahwa Bang Ipul sekarang namanya ada King-nya loh. Gitu. Gara-gara diomongin jeleknya. Gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi seru. Gitu. Seru ya, walaupun lebih ke arah negatif ya. Maksudnya kan kalau diomongin secara negatif kan nggak enak ya. Tapi kalau diomongin secara positif pasti enak gitu. Tapi sekali lagi di dunia hiburan itu bad news is good news. Setuju. Kalau yang bagus-bagus itu kok viralnya lama. Tapi yang gosip-gosip bad news itu kok langsung trending. Ya. Karena memang masyarakat kita tuh kecenderungan untuk mengetahui atau mencari hal-hal yang negatif. Ya, bisa jadi. Bisa setuju, tapi ada juga sih yang karena kecantikannya. Oh ya. Ya kan, akhirnya jadi viral. Kalau sekarang sistemnya viral ya. Kalau zaman dulu tuh populer sebutannya kan. Untuk mendapatkan populer zaman dulu seperti zaman sekarang tuh beda Bang. Gimana? King. Karena zaman dulu itu kan ibaratnya angkatan saya ya. 90-an ya? 90-an. 2000-an lah, pokoknya 2000-an? 2015, 16, di 2020 ke bawah, itu kan waktu medsos belum terlalu booming. Ya. Ya kan? Dulu mengandalkan TV, majalah, radio. Tidak ada medsos, tidak ada tambahan media sosial. Media sosial itu hanya rame untuk pemberitaan, wartawan, ya kan? Newspaper gitu kan, pemberitaan gitu. Sekarang kalau zaman dulu tuh belum masuk TV, belum bisa dikatakan bintang. Iya. Indikatornya masuk TV dulu, baru disebut bintang. Dan mahal. Mahal. Oh, bayar? Enggak. Untuk masuk TV itu sangat mahal harganya, artinya bukan dibilang apa ya, harus punya nilai jual, benar-benar nilai jual banget. Gitu. Nggak bisa punya uang masuk TV, belum tentu TV-nya mau. Kalau sekarang udah gampang banget, viral aneh dikit, yang sesuatu yang unik, menarik, nggak perlu kepintaran, yang penting bikin orang ketawa, bikin orang terkenang, orang selalu ingat, dia akan dikenal gitu. Sebutannya viral gitu kan. Mau negatif, mau positif, gampang, itu dapat kemudahannya sosial media. Karena apa? Sosial media itu kan dia punya kamera sendiri. Iya. Ya kan kita punya kekuasaan sendiri di handphone. Yang penting kita punya akun. Kalau dulu kan masuk TV ya kita mau nggak mau harus ketok-ketok TV-nya dulu.
baru kita bisa masuk TV. Nah sekarang orang viral dikit masuk TV bisa. Ya, tapi gini, Bang. Kalau zaman-zaman sekarang artis-artis yang cepat viral itu hilangnya juga cepat. Bisa cepat hilang, bisa ada juga yang menetap. Karena mereka tidak bisa memaintains. Yang memaintains itulah yang mahal. Seperti? Untuk menjaga keviralan dia, terus setelah viral dia harus bagaimana, itu yang mesti dipikirkan. Sebenarnya viral itu kan cara terkenalnya seseorang di dunia. Ya. Dunia maya, dunia real, atau dunia apapun ya kan, mau dunia pertelevisian gitu. Jadi pada saat dia sudah mendapatkan panggung, nah panggung viral ini, nah ini si talent, ini kita sebutnya talent ya. Ya. Si talent atau figur ini, dia harus mencari solusi setelah ini, bagaimana gitu. Kalau dia mau bertahan ya. Untuk keeksistensian dia gitu. Nggak bisa cuman joget-joget bisa. Ya kalau seandainya orang masih nggak bosen, dia masih terus berada di puncaknya. Nah, takutnya pada saat penonton udah mulai bosen, dia harus mengeluarkan atraksi apa lagi nih gitu untuk mempertahankan keviralan dia gitu. Karena kan banyaknya memang datang pergi karena itu benar. setelah viral mereka males, udah merasa dikenal, akhirnya dia males berbuat sesuatu lagi, sesuatu yang baru lagi gitu. Oke, kalau misalnya rahasianya apa sih, Bang King Saipul Jamil? Yes. Kayak Ariel Noah, terus yang lain-lain, Raffi Ahmad gitu. Ini kan artis lama nih kayak gitu. Iya, mau gosip apapun itu tetap kuat brandingnya. Jadi tanpa dikasih gosip sekian langsung hilang gitu. Apa sih rahasianya? Maksudnya kebertahanan mereka gitu. Termasuk Bang King Saipul Jamil juga. Sebenarnya sih ya seperti saya bilang tadi, ada nilai jual. Harus ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh talent lain, tapi hanya ada di dia. Jadi gitu. kayak limited edition. Ya, jadi kalau mau bertahan ya harus dia itu memang satu-satunya figur yang tidak bisa untuk dilupakan. Wow. Gitu. Itu yang harus ada. Itu tekniknya untuk dia bisa bertahan gitu kan. Kayak siapa yang sampai detik ini bertahan gitu kan? Haji Roma Irama. Iya, itu Ya kan? kuat banget. Walaupun banyak suara penyanyi dangdut cowok yang baru yang suara menggelegar, menggelepar, Haji Roma Irama tidak pernah tergeser. Betul. Bahkan dia tetap makin naik. Karena apa? Karena dia berbeda. Berbeda, berkualitas, dan dia punya ciri khas, dan dia punya kualitas. Walaupun ada yang lebih muda, lebih ganteng, tapi Haji Roma Irama, Masya Allah, Iya ya. dikenal hampir bergenerasi. Dan aku berharap seperti itu, mau juga gitu. Seperti itu. Umi Alfi, Sukaisi, kita nggak usah ngomongin soal di luar dangdut ya, karena aku di dangdut kan, kita ngomongin dangdut dulu. Umi Alfi, mau ada yang baru. Umi Alfi ya, Umi Alfi. Walaupun yang baru suaranya lebih menggelegar, cantiknya seperti apa, muda lebih. Tapi mampukah menggoyahkan Umi Alfi? Tidak karena bisa. branding udah kuat sekali ya. Karena kuat gitu loh, kekuatan. Kalau di Indo tuh gini, semakin tua seorang public figure, bisa kemungkinan tidak ada harganya. Gimana? Kok bisa? Kalau beda di luar negeri. Orang di luar negeri semakin senior semakin tinggi bayaran. Tapi kalau di kita semakin senior tapi kita tidak bisa menjaga itu, ya harga akan menurun. Value-nya gitu, nilai jualnya gitu. Berarti memang harus naik ya. Kalau di Indo tuh ya harus benar-benar dijaga banget. Kalau di luar negeri tanpa dijaga pun mereka eksistensi, tapi bayaran semakin dia semakin senior semakin tinggi bayarannya. Oke, kemarin kan di dunia pop itu kan ada diskusi di Senayan kan, di DPR. Itu tentang hak cipta. Kalau di industri dangdut sendiri itu gimana? Ada juga. Ada. Jadi kalau kita nyanyi sebenarnya bagus juga sih sebenarnya. Di wedding gitu aman nggak? Cuman kalau untuk off air sih saya rasa bisa tapi pelan-pelan. Jadi sementara ini diberlakukan untuk royalti yang sifatnya itu
diperjualbelikan, dikomersialkan, artinya melalui medsos atau platform, Iya. itu nanti ada hitung-hitungannya. Tapi kalau untuk dunia off air, kalau saya rasa masih butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan kata mufakat ya. Misalkan ngamen di kafe, terus si penyanyinya dikenain, yang nyanyi bawa lagu tersebut dikenakan royalti, itu pasti masih butuh lama dan butuh perjuangan. Karena nggak semua orang sepakat gitu. Iya. Soalnya apa? Kenapa? Karena kalau menurut saya ya masih banyak yang perlu dibenahi. Banyak ya. Kalau semuanya nanti sudah apa namanya sudah tersistematis dengan baik, saya rasa ya itu semua bisa gitu. Makanya dulu kan sempat kan kalau seandainya nyanyiin lagu ini harus bayar. Terus ada penyanyi ada penyanyi kayak Ariel Noah, silakan kalian nyanyiin lagu saya sepuasnya. Itu kan artinya masih ada pro dan kontra kan. Iya. Kalau untuk off air gitu. Terus saya juga sempat sih kalau diundang acara-acara wedding, si IO-nya suka ketakutan, takutnya nanti kena royalti Bang Ipul. Makanya kami kan duitnya, kalau wedding organizer itu kan dia ada hitung-hitungan, gitu. Tapi alhamdulillah sih masalah royalti untuk acara off air itu sebetulnya off air ya, itu kayaknya tidak diberlakukan, kayaknya sih gitu. Aman ya? Kayaknya aman, kecuali kalau untuk tampil di TV, karena TV kan itu komersil kan. Komersil ditaruh di YouTube nanti ada iklan ada gitu kan. iklan gitu. Tapi kalau kita offer ngibur-ngibur orang begini kan, ibaratnya kan kita bukan menjual keuntungan, tapi kita memberikan hiburan. Gitu. Objeknya ke yang nyanyi berarti ya. Lebih mengisi mengisi hiburan gitu loh. Seperti itu gitu. Masuk akal. Kecuali kalau memang berbayar. Gitu loh. Dia bikin konser. Konser kan artinya ada iklan kan? Ada tiket juga. Ada tiket. Nah, itu mungkin bisa kena gitu. Tapi kalau sifatnya panggung hajatan kan kayak gitu diurus. Yang hajatan kan mau menghibur penonton. Betul. Ya kan, dengan tidak mendapatkan imbalan balik, tidak kan? Kalau konser kan imbalan balik. Iya. Gitu kan. Kalau untuk hajatan atau panggung RT, RW 17-an kan menghibur masyarakat tanpa komersil, ya berarti itu keikhlasan dan orang yang paling menanggap artis aja bayar gitu. Seperti itu. Oke. Pernah ada pengalaman masuk penjara selama 5 tahun? Itu bisa diceritain nggak gimana sih rasanya di dalam itu? Ya, udah pasti yang namanya masuk penjara itu nggak enak. Gitu. Masa sih ada yang bawa TV, bawa handphone di situ? Ya itu mungkin kalau saya sih tidak mengalami ya. Oke. Saya tidak mengalami. Cuman kalau yang lain mungkin mengalami gitu kan. Ya kalau untuk yang saya rasakan ya saya sih ya seperti warga biasa aja gitu. Tidak seperti ada spesial untuk diri saya gitu kan. Jadi ya saya di sana saya menganggap di sana saya sedang menebus hukuman, menebus dosa gitu kan. Dosa. Iya, ibaratnya kalau kita di penjara itu kan anggaplah kita menebus dosa. Gitu kan. Menebus dosa dunia gitu kan. Seperti itu. Masuk. Ya, sebagaimana layaknya orang yang menebus dosa, ikhlas aja. Membawa apa yang kita pakai, kita menjadi orang yang memang pada dasarnya rakyat biasa gitu. Artis itu kan cuma profesi, King, gitu kan. Saya pada saat berada di sana ya. Lebih banyak dikenal di sana. Ya alhamdulillah sih kenal gitu, mereka kenal gitu. Ya namanya orang menebus dosa itu kan tidak pernah melihat dia profesi apa. Karena sekali lagi bahwa manusia itu pasti berdosa lah. Iya. Ya kan. Cuman bedanya ya saya harus masuk. Ya kan, masuk ke dalam penjara. Apakah di luar sana nggak ada yang berdosa? Oh banyak. Ya kan, cuma mereka belum dapat kesempatan aja untuk masuk gitu. Ya kan, ya tapi ya jangan sampai lah. Karena memang tetap tidak enak. Lebih nikmat itu kita hidup di dunia luar. Artinya di luar bebas, di luar tahanan gitu. Karena Indonesia kan dunia hukum, negara hukum. Gitu. Kita taatin aja lah sebagai masyarakat yang dianggap kita bersalah, ya udah
kita jalanin. Ya alhamdulillah toh saya sudah melewati itu semua. Saya sudah menjalani itu semua. Saya tidak saya kooperatif. Saya tidak tidak membangkang, artinya memang saya menurut ikut gitu loh. Kan ada kan juga orang yang udah harus masuk penjara, dia masih kabur. Oh ya? Masih jadi buronan. Ya kan, banyak kan. Yang udah status tersangka, dia masih di luar. Masih bisa belum dipenjarakan. Ya kan, banyak kasus-kasus, banyak gitu. Cuman saya sebagai manusia yang baik, ya udahlah. Cuman yang saya nggak suka terkadang gini, kita sudah menebus dosa, tapi kita masih diungkit. Itu ada sebagian orang yang masih terus mengungkit. Iya. Padahal kan udah, dosa kita udah kita tebus. Apalagi? Ya nggak? Kalau Anda mau mengungkit, ungkitlah mereka-mereka yang udah pantasnya masuk penjara, tapi nggak di penjara-penjara, ungkitlah. Sampai dia benar-benar masuk penjara. Padahal dosa itu kan nggak kelihatan. Betul. Kan rahasia Tuhan. Iya, kan kita sebagai manusia terkadang menggunakan feeling aja gitu. Ya kan, feeling atau prasangka gitu kan, atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Oh, nih, dia dianggap salah. Artinya salah udah pasti berdekatan dengan dosa dong, King. Betul nggak? Ya, belum tentu. Salah, karena kesalahan itu udah pasti sesuatu yang bertentangan. Menurut undang-undang. Iya, pokoknya mau undang-undang, mau agama gitu kan. Dan pasti dalamnya dosa gitu kan. Ya, kayak mencuri, mama kita contoh mencuri. Ya. Mencuri salah kan? Dosa nggak? Dosa. Pasti. Udah pasti kan? Mengambil hak orang salah nggak? Pasti salah. Udah pasti dosa dong, ngambil hak orang, ambil tanah orang. Itu jelas itu. Ya kan, pokoknya mengambil hak, apakah hak pribadi atau hak apa gitu Hak kan? rakyat, Iya. koruptor. Nah, ya kan, hak tanah orang diambil, dosa Iya. nggak? Dosa udah pasti, salah dan dosa. Dosa di mata manusia yang Di punya mata tanah, Allah. Tuhan gitu. Ya kan, ya udah gitu. Ibaratnya itu yang paling saya sesali adalah kenapa sebagian orang masih kurang dewasa dalam menyikapi orang-orang yang pernah menebus dosa di penjara. Itu masih suka mengungkit, masih suka tidak menerima. Padahal dia bukan korbannya, dia hanya seorang penonton, tapi dia seolah-olah seperti korban, seperti korbannya gitu. Toh korbannya aja udah memaafkan, kok dia sebagai penonton masih belum menerima, masih ada sebuah dendam. Aneh. Tapi media-media seperti itu ya, oknum media pandai sekali memframing seseorang yang negatif untuk membunuh karakter. Bisa. Saya termasuk salah satu korban. Framing negatif. Korban framing oknum wartawan. Saya sebut aja ya. Ya. Oknum wartawan gitu. Kan saya bilang tadi, saya sudah menebus kesalahan saya gitu. Oke, saya salah gitu kan, atau memang ya udahlah saya salah memang gitu kan. Tapi kok masih dibombardir gitu loh. Gitu, seperti itu. Ada yang bilang soal sanksi sosial. Saya bilang itu bukan sanksi sosial. Iya, ada yang itu namanya dendam. Ada pihak-pihak yang ingin memboikot Anda gitu di televisi. Tapi katanya banyak televisi yang mengundang Anda kan? Iya, makanya saya bingung juga. Ya kan? Jadi ya itu saya bilang gini, bahwa manusia hadir itu pasti ada pro dan kontra. Betul. Jangankan saya, Anda pun pasti ada yang suka. Oh iya. Ada yang tidak suka. Banyak. Yang masyarakat umum juga sama, pasti ada yang suka dan tidak suka. Bahkan Nabi aja. Iya kan? Wah, itu luar biasa. Jadi ya itu, jadi orang-orang yang tidak suka akan selalu bikin berita. Gimana orang yang tidak disukai itu tetap jatuh. Iya kan, ada juga yang ngirim kan, gue mau beritain orang itu, gue bayar. Gitu. Kan bisa begitu. Bisa, King. Ini sama-sama King ya guys. Iya. Jadi King Saipul Jamil, King Jum. Ya, King Jum. Mudah-mudahan ini, insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah, atas ridhonya juga masyarakat, mudah-mudahan YouTube-nya berkembang. Udah dipesan. Oke. Udah dipesan gitu. Amin. Jadi benar-benar berkembang. Jadi sekali lagi bahwa manusia itu
setiap manusia itu pasti punya musuh. Oh iya pasti. Jangankan saya, maksudnya orang di luar saya seperti profesi-profesi yang lain, dokter, guru, pejabat, Iya. presiden juga pasti banyak Oh, musuhnya, banyak gitu sekali. kan. Elit global maksudnya. Nah, gimana caranya supaya mereka ini jatuh, Iya. tetap jatuh gitu kan? Ya kalau memang orang itu memang harus dijatuhkan, silakan. Kalau memang, tapi jangan udah ibaratnya orang itu udah menebus dosa masih dijatuhin juga gitu loh. Orang itu udah pengen bertobat, orang itu udah pengen baik masih dijatuhkan juga. Jangan. Iya. Kecuali kalau memang orang itu berdiri, memang dia jahat, dia punya niat jahat, dia punya tujuan jahat, silakan dijatuhkan gitu. Iya. Maksudnya dilengserkan untuk apa? Untuk diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau orang ini yang sudah jatuh, dia memang memperbaiki hidupnya, dia pengen memperbaiki segala-galanya, ya kasih kesempatan dong. Setuju. Itu gitu. Iya, bahkan Nah, mantan presiden kita Jokowi jadi dicap PKI, tapi anaknya kan jadi wapres. Iya kan? ya. Kenapa dia? Kita ngomongin politik Oh, gitu siap. jadi ya. Oh enggak. Kita nggak usah jauh ke politik lah. Iya, Maksudnya kita maksudnya- lebih ke umum aja lah. Gitu. Di framing negatif seperti itu, tapi Iya. kan anaknya tidak seperti itu. Iya, pokoknya itu kan butuh pembuktian, Iya. kayak gitu kan. Jadi kan namanya manusia pasti ada yang suka dan tidak suka. Ah, betul. Nah kita nih ada dua hal. Gitu. Silakan Anda mau jahat sama orang jahat boleh gitu. Sama orang jahat, koruptor. Ya pokoknya ya orang jahat lah pokoknya. Ya. Tapi jangan Begal, Anda begal. jahat sama orang yang pengen berbuat baik. Tabrak begal. Ya kan? Ya nggak King? Iya. Jangan Anda jahat itu sama orang yang sudah menebus kesalahan. Dan mau baik. Dan mau baik. Jangan jahat gitu loh. Setuju sih. Sih? Ya kan? Iya. Seperti itu. Kecuali kalau memang ini orang jahat, susah banget, terus masih tetap jahat. Iya. Iya, udah lawan aja. Terus kita berusaha untuk benar-benar mau menjatuhkan dia, ya silakan gitu. Karena memang orang jahat memang pantas untuk dijatuhkan. Artinya dijatuhkannya gini, bukannya mau menjatuhkan dia hancur, bukan. Minimal menyadarkan dulu. Seperti Firaun kan Oh iya. sebelum Firaun itu ditenggelamkan kan, ya kan dikasih nasihat dulu gitu, ya kan? Iya, iya. Firaun, lu mau tobat nggak gitu? Ternyata Firaunnya nggak mau tobat, ya udah tenggelamin gitu kan? Melalui Nabi Musa kan? Iya benar. Ada indikasi nggak sih itu Salam. persaingan bisnis, Bisa jadi. persaingan nama. Bisa jadi King, bisa. Karena memang pada saat itu kan, saya bukannya ngomong sombong ya, memang Iya. pada waktu itu memang alhamdulillah semua TV itu pada waktu itu tahun 2014 itu welcome untuk saya gitu. Bahkan King, pada saat saya bebas dari penjara pun TV semua welcome. Iya, saya tahu itu. Nah, gara-gara oknum ini, oknum Wartawan. dan oknum artis, ya artis yang sudah punya nama lah. Iya. Dia ini apa namanya ya, menakut-nakuti orang di luar sana gitu. Iya. Ya kan, dengan framing jahat mereka gitu. Sehingga masyarakat jadi Terprovokasi. terprovokasi. Padahal kan media itu kan, ya kayak tadi bad news is good news. Ya, tapi kalau ini mau jahat banget, King. Oh, iya. Ini benar-benar jahat gitu. Sampai saya dibilang, mohon maaf ya, dibilang saya pedofil. Padahal itu tidak ada. Iya. Saya ketemu apa itu? Iya, maksudnya kan kalau pedofil itu artinya maksudnya dianggap bahwa pedofil itu adalah korbannya tuh anak bocah. Itu mah Epstein file. Nah, itu makanya sedangkan kan kenyataannya tidak. Iya. Bukan gitu kan. Oke. Orang dewasa gitu. Terus dianggap saya adalah bilang apa sebutan yang serem itu predator. Predator apa? Predator seksual gitu. Ih. Padahal kan kejadiannya hanya kepada satu orang. Kalau predator itu kan yang Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 10 dibunuh, ya kan? Ya. Ibaratnya ini kan sebenarnya kenyataan story-nya sebenarnya tidak seperti itu.
Kenapa saya nggak mau membuka lagi, karena saya pikir ya udahlah, orang saya udah nebus, Iya. ya kan. Nanti kalau saya ungkit-ungkit lagi, takutnya saya mencari pembenaran. Saya nggak mau. Iya, biar Soalnya apa? Soalnya masih ada orang juga tetap yang nggak suka dengan saya gitu. wah, kalau orang sakit hati itu mungkin Nggak akan pernah nggak percaya. percaya mau Tapi kalau orang demen, nggak peduli. Gua nggak peduli masa lalu lo. Orang gua demen sama lo. Hmm. Kenapa saya nggak mau bongkar secara apa? Secara real ceritanya gitu. Karena saya menganggap ya udah terjadi, udahlah. Udah terjadi, kecuali dengan saya membongkar terus sebenarnya tujuan dari kejadian itu tuh apa, terus tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, ya nggak apa-apa, tapi saya menganggap udahlah. Gitu. Yang penting ya saya tidak mau dituduh sebagai apa namanya tuh predator dan juga pedofil. Bahkan orang yang pernah dekat hidup saya aja, dia sempat mengiyakan kata-kata pedofil itu. Karena terprovokasi oleh media dan Nah, saya nggak ngerti. Padahal dia artis terkenal. Orang ini pernah hidup sama saya, pernah hidup bareng. Sedangkan pada waktu kejadian itu, dia benar-benar merangkul saya. Dan sekarang dia berubah. Dan dia percaya fitnah itu. Dan dia ikut menyebarkan fitnah itu. Dan sempat saya laporkan juga apakah ada ke kepolisian gitu. dugaan dibayar? Enggak sih. Oh, enggak. Dia kayak sakit hati gitu sama saya gitu loh. Sakit hati. Saya bilang gini, Anda kalau mau sakit hati, konteksnya apa yang disakitin aja gitu loh. Membahasnya apa yang menurut kamu sakit hati aja gitu. Jangan Anda sakit hati, tapi Anda menyebarkan fitnah. Itu namanya tidak dewasa. Iya, benar. Ya kan, misalkan gini, dia sakit hati gara-gara omongan saya tentang sebuah penilaian. Ya. Misalkan tentang soal penjurian. Ya Oke. kan? Anda dikenal sebagai juri yang kritis. Ya kalau apa ya, salah lirik ya udah salah gitu. Emang Itulah saya, apa sih Bang. yang ingin Itulah saya, King. apa sih yang ingin lo berikan mental ke ini? Sebenarnya peserta ini? saya tuh cuman pengen ngebentuk seseorang itu menjadi figur yang berkualitas secara performa. Kalau masalah fisik itu udah hak prerogatif Allah, karena saya yakin Allah menciptakan fisik manusia itu udah yang terbaik. Ya, kita nggak bisa Mau menghina fisik. hitam, mau putih, mancung, nggak mancung, itu udah yang terbaik gitu. Karena saya pada saat itu dipercaya untuk bidang nyanyi, ya saya pasti akan menggojlok tentang seputar suara. Saya tidak pernah melihat fisik. Kalau saya rasa fisik itu masih bisa dipoles. Iya, Masih skincare, dia fitness, betul. mau bentuknya kayak gimana. Mohon maaf, menjadi seorang entertain itu, ya Apa yang kan? dijual? Apa yang dijual? Ya saya bilang tadi, harus berbeda, menarik. Menarik nggak harus cakep, Oh iya. menarik nggak harus ganteng. Ya kan? Mohon maaf, kayak Bang Mandra. Iya, tapi Menarik kan, lucu. ya lucu. Oh, mohon maaf, kalau dari segi fisik memang kagak ganteng, tapi lama-lama ganteng. Orang demen. Lihat Bang Mandra. Karena ada value lucunya. Iya, ada nilai jualnya gitu kan. Seperti itu. Jadi artinya Bang Mandra memang udah lahir dari Tuhan seperti itu. Cuma gimana caranya supaya Bang Mandra itu punya nilai jual? Itu karena dia punya talent. Kocaknya natural. Betul. Apalagi penyanyi gitu. Penyanyi harus cantik gini-gini. Ya kalau memang dia hadirnya nggak cantik gimana? Mas mau dioplas? Namanya itu menyalahi kodrat Tuhan dong. Betul. Ya kan? Dan saya nggak setuju. Namun banyak juga ya. Seorang penyanyi, saya bilang, ya harus suaranya. Harus suaranya utama dulu gitu. Ya kan suara yang Ya suara yang dijual, gitu kan? ya. Nah, fisik gampang gitu. Nah, itu saya sempat ribut sama salah satu juri. Oh. Dan juri itu pernah ada di hidup saya dulunya. Memang juri itu harus sepakat semua atau memang Enggak lah. objektif gitu? Kadang-kadang sendiri gitu. kadang-kadang juri itu punya penilaian masing-masing. Iya. Kalau saya gini, saya sebagai salah satu juri yang pernah mengerjakan sebuah proyek itu, suara adalah segala-galanya.
Iya. Gitu. Saya nggak pernah lihat dia mukanya gimana gitu. Itu gampang lah nanti kita apa namanya, kita garap dengan secara bersama gitu kan. Lama-lama cantik kok. Lesti cantik, ya kan, diva. Sekarang udah calon diva lah Lesti lah, karena dia masih muda. Terus karya-karyanya juga. Terus Evi Masamba, kan? Oh iya, keren-keren. Ya mah lama-lama cantik gitu kan. Yang penting suara dulu gitu. Jangan nanti kok lomba nyanyi tapi suaranya enggak. Atau nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu memuaskan penonton, jangan. Suara itu bisa dibentuk gak sih? Suara itu bisa diarahkan. Bisa diarahkan. Tapi basic utama, gini kan kompetisi. Iya. Kompetisi itu beda dengan konvensional. Konvensional itu tanpa kompetisi. Ariel Noah jadi penyanyi langsung. Mungkin kalau Ariel Noah, mohon maaf, kalau Ariel Noah kalau ikut kompetisi ya mungkin ada kemungkinan nggak lolos. Tapi karena dia lari dari lahirnya bukan dari kompetisi, Iya. dari konvensional, karena Ariel punya suara yang khas, karisma, ya kan? Kayak dia booming gitu. Makanya kebanyakan penyanyi rekaman suaranya ala kadarnya kan. Tapi booming. Tapi laku. Masyarakat. Beda dengan kompetisi. Kalau kompetisi kan dia harus punya spesial suara Mahalini, ya kan? Oh iya. Lesti Kejora, ya kan? Gak bisa suara yang biasa-biasa aja. Seperti penyanyi-penyanyi yang lahir dari konvensional atau rekaman yang punya duit, bisa dia jadi artis. Bisa. Mau suara yang nggak bagus juga bisa jadi penyanyi. Nanti diakal-akalin. Nah, itulah kelebihannya konvensional tanpa rekaman. Ya, maksudnya tanpa kompetisi. Tapi kalau kompetisi, semua pasti jadi juri. King juga jadi juri. Masa kok yang menang begini suaranya juara satu? Nah, nanti kalau timbul pertanyaan begitu gimana? Iya. Ya kan? Nanti siapa sih jurinya? Itu nanti akan jadi pertanyaan. Tapi kalau seandainya lahirnya suaranya menggelegar, pada saat dia dapat tantangan nada tinggi dia mampu, cengkoknya enak, nada rendahnya mantap, ya kan? Itu kompetisi itu perlu banyak perhitungan. Tapi rata-rata kalau keluaran jebolan audisi itu kompetisi itu untuk dijual gampang ya? Gampang. Udah jadi soalnya. Karena ya mereka lewat tempaan-tempaan gitu. Apalagi diekspos dengan TV nasional. Apalagi diekspos sama TV yang menggarap. Ya kan? Jadi menjadi penyanyi yang lahir di kompetisi itu berat. Dan itu tergantung juri. Kalau jurinya nggak teliti ya hasilnya jelek, yang menang. Tapi kalau jurinya teliti, benar-benar teliti, hasilnya maksimal. Oke, masih. Gitu. Kan ada pengalaman experience juri kan di Dangdut Akademi Asia ya. Bukan ya? Sama. Oh, sama. Asia pernah. Juga. Terus yang nasional juga pernah. Sampai Akademi 3. Ada keinginan nggak sih untuk bikin seperti itu? Kalau ada yang modalin mau. Ini di luar TV loh. Boleh kalau ada yang modalin sih mau. Kayak Bang Densu kan dia bikin acara apa ya, basket ya, apa yang ya kayak gitulah, acara. Boleh lah. Siapa tahu nanti ada sponsor kan? Iya. Yang mau apa backup, saya welcome. Pokoknya untuk mencari talent tarik suara, insya Allah saya bisa. Gitu. Iya, itu kan bagus sekali. Iya, sekarang kan nggak mesti harus ke TV kan. Orang di YouTube aja bikin acara ini tinggal sewa tempat udah jadi tuh ada sponsor. Bisa ya, memang gini, apa namanya, sukses itu general ya. Artinya tempatnya banyak. Mau di TV boleh, mau di radio boleh, mau di YouTube boleh. Bukan bilang nggak harus di TV, enggak. Kita nggak bisa ngomong begitu. Gimana? Bahasanya nggak bisa kita sukses nggak harus di TV loh, nggak begitu. Jadi terus gimana? Sukses itu universal. Mau dimanapun bisa, gitu. Harus bilangnya kata-katanya gitu. Mau dimanapun bisa. Tergantung siapa yang mau memberikan kesempatan dan ruang. Apalagi ada TikTok sekarang. Nah, orang suaranya direkam terus ini, bagus juga suaranya. Banyak yang ada produser yang kaya dari TikTok. Banyak, ya kan? Benar. Ya kaya itu nggak harus jadi penyanyi,
Betul. Influencer juga bisa jadi kaya. Ya. Jadi pejabat juga bisa kaya. Bisa. Kan tujuan orang kerja mau apa, Bang? Iya, mau Cari apa? Mau make money, hasil uang. Ya, cari uang, kaya Cari uang. kan? Bisa. Nggak ada orang pengen cari kerja, cari miskin, nggak ada. Oh, Ya, tergantung cara pandang kita aja yang harus luas, gitu. Silakan kalian berekspresi sesuai dengan kemampuan, ya kan? Ya, kalau untuk masalah ruang, kita lillahi ta'ala aja. oke. Gitu loh, lillahi ta'ala aja gitu. Kalau pada saat TV memberikan ruangan, silakan. Kalau TV tidak bisa memberikan ruangan, kan masih banyak ruangan-ruangan lain. Iya, banyak kan sekarang, apalagi semua orang udah punya handphone, punya YouTube, ini. ya kan banyak orang-orang yang sukses dari YouTube ada. Kalau Iya, saya banyak. kan memang lahirnya dari TV awalnya kan. Iya, kalau dari Corbuzier kan dari TV. TV, Jadi dari Corbuzier, podcaster dari sekarang. dari Corbuzier TV, Iya. Raffi Ahmad TV, TV, Bang Ipul TV, Atta Luna Halilintar? Maya, Atta Halilintar. Bukan TV, Bukan. dari YouTube. Dari YouTube baru lari ke TV. Iya. Gitu. Kalau aku kan sekarang TV, terus akhirnya sekarang aku TikTok. menjamah ke medsos. Medsos. Buat saya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Walaupun mungkin terkadang ada yang mencibir, ih turun derajat gitu. Padahal yang mencibir itu belum tentu hidupnya lebih baik. Betul. Tapi saya bilang ya nggak apa-apa. Seru. Artinya gini. Iya. Artinya ya berarti kita ditonton. Iya, benar. Ya kan? Benar. Kita ambil positifnya aja. Berarti kita ditonton kemanapun kita ada, ditonton. Betul. Gitu. Kita nggak usah sakit hati pada saat itu. Loh, dari TV ke medsos itu bukan sebuah kehinaan, bukan sebuah turun derajat. Itu bagi orang yang benci bilang Ya. turun derajat. Iya. Tapi bagi kita pekerja seni atau pekerja entertain, di mana aja kita bisa cari uang. Benar. Seperti itu. Jadi kita nggak usah takut dengan cibiran-cibiran seperti itu. Daripada nanti dari TV, oh jadi maling. Ah, Itu yang bahaya, nggak boleh. ngeri itu. Iya nggak sih? Iya. Dari TV jadi koruptor. Jangan. Ngeri. Itu bahaya. Iya nggak sih? Koruptor kan makan uang rakyat. Nah, itu kan lebih bahaya itu kalau mau mencibir yang itu gitu. Iya, udah hujat aja udah itu. Ya Koruptor kan? itu. Dari TV terus kerja di pencucian uang. Nah, itu kan Siapa tuh? ya pokoknya itu kan real semua. Fakta kan? Nah, Di berita kita juga bicara fakta, banyak kok gitu kan. Iya. Nah, itu yang nggak boleh. Benar. Tapi kalau pada saat orang dari TV tiba-tiba ke YouTube, ya disupport dong. Iya. Berarti kan dia masih melakukan hal yang positif. Betul. Didukung gitu loh. Masih mendukung masih menjalani hal-hal yang baik. Ya kan? Hargailah orang-orang yang masih mau berusaha di bidang usaha yang halal. Hargailah. Nah, itu. Orang kita kan sebenarnya kebanyakan menjudge gitu. Padahal, iya, apa salahnya? Kita menghargai karya segala macam itu kan. Ya. Dan Baik dan dia pun positif. juga yang mencibir itu kan manusia juga dan dia Manusia juga juga. butuh usaha. Betul. Harusnya didukung, siapa tahu nanti dia jadi tim suksesnya juga. Jadi timnya juga, jadi Benar. penggeraknya juga. Kita nggak tahu gitu. Ya tapi ya namanya dunia. Ya. Tuhan itu memang seperti itu, menciptakan ada yang suka dan ada yang tidak suka. Betul. Ada pembenci, ada penyayang. Betul. Ada neraka, ada surga. Udah, nggak usah dipusing. Iya. Yang penting kita harus kuat mental. Iya, kalau memang tidak ada kejahatan, tidak ngapain Pak polisi kita? Nah, yang penting kita harus kuat dalam menghadapi serangan-serangan itu. Harus kuat ya. Harus kuat. Jadi manusia yang hebat adalah manusia yang bisa kuat mental di semua segi permasalahan. Menangislah kalau perlu menangis. Menangis gimana? Ya menangisnya kalau perlu menangis gitu. Kan menangis kan alami manusia kan. Ya nggak? Tapi nggak di jalan ya. Yang penting jangan merugikan orang. Udah itu aja. Ya menangis di dalam rumah. Boleh. Tafakur, Karena mikir gitu. kita kan manusia lemah. Iya. Ada yang sampai bunuh diri. Ngeri. Kena judi. Dan memang terjadi kan. Banyak tuh, Bang. Banyak. Ada orang sekarang yang susah. Makanya pada saat melihat ada manusia lain yang sedang berusaha untuk mempertahankan kehidupannya, didukung dong.
Tapi bukan dijatuhin. suka baca komen nggak sih? Komen-komen hate. Oh sering, aku mah hobinya. Dibales nggak? Kadang ada yang dibales, kadang ada balesnya balas bercandaan. Oh. Kadang ada mungkin balesnya serius gitu. Seneng kan mereka, dibales Iya. gitu. Sekarang mah kita jadi manusia, ini aja lah, apa namanya, berjuang aja udah. Biar Tuhan yang menentukan. Kan kata Allah gitu, manusia cuma berencana, Tuhanlah yang menentukannya. Gitu. Wow. Udah abang kayak bikin aja. Iya. Yang nggak boleh adalah berdiam. Berdiam. Kalau kita nggak gerak, mati kita. Kalau kita nggak napas, mati. Mati kita. Makanya, Mantap. yang penting sekarang teman-teman bergerak, berjalan, lakukan, jangan diam. Gue sepakat itu. Sama utamakan pekerjaan yang halal, utamakan. Kalau memang pekerjaan yang halal memang udah nggak dapet, Jadi ya begal. udah terbakar. Jadi begal ya. Tapi kalau bisa jangan. Karena kan ada yang bilang nih ya, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Oke, mantap. Ya kan orang bilang, gue mau sekarang cari haram aja susah, pagi halal. Itu jangan. Kalau bisa utamakan yang halal dulu, dikit nggak apa-apa, yang penting barokah. Barokah kuncinya. Iya, yang penting barokah. Terus kita nggak ngerepotin orang, nggak minta duit dong, minjem duit dong, jangan. Yang penting ada pemasukan, itu bisa menjadi solusi kehidupan kita hari ini, bisa bayar ini, bayar itu udah alhamdulillah. Bersyukur. Itu bersyukur gitu. Yang penting jangan pernah melihat apa yang kita dapat gitu. Tapi banyak orang yang melihat rumput tetangga lebih harum. Ya pasti. Itu sifat manusia, itu manusiawi. Rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau, lebih hijau. Kan daripada rumput sendiri. Itu namanya ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Saya juga sekarang lagi mulai belajar bersyukur. Iya. Sekarang saya menjadi orang yang bersyukur, berhemat. Jadi nggak pernah beli yang nggak penting sekarang. Sudah pernah juga kan? Saya udah lewatin semua, beli tas-tas branded, ini itu. Mobil-mobilan. Mobil masih suka kadang-kadang suka tergiur sih. Pengennya sih ganti yang bagus ya, cuman apa daya duitnya nggak nyampe. Tapi kan sudah pernah merasakan. Udah pernah merasakan, alhamdulillah saya pernah merasakan punyanya. Kan kalau artis zaman dulu gini, Gimana? belum punya. Ukuran kekayaan artis zaman dulu. Kalau zaman dulu gini, mobil. Ya. Selagi belum punya mobil Alphard, belum jadi orang kaya. Ya kan? Itu ada hitungan seperti itu ada. Dulu. Sebelum punya Mercy gitu. Makanya saya alhamdulillah saya pernah dapat kesempatan punya Alphard. Tapi saya belinya Velfire-nya. 2011 saya pernah punya Mercy. Alhamdulillah gitu. Itu kan standar ngerasain. Standar masyarakat kan? Standar Ya, masyarakat. Standar inilah, ya bukan standar masyarakat sih sebenarnya. Gimana? Standar perhitungan artis. Oke. Kalau orang-orang yang punya aguan, Ya itu mah udah kelasnya udah beda, dia itu mah kan helikopter. nggak perlu. Gue kaya loh, ini gue punya. Itu. Kan nggak perlu kan? Itu biasa. Nggak, ini kan maksudnya hitungan-hitungan netizen lah. Oke. Hitungan-hitungan netizen. Karena netizen juga kan gitu, masih suka ada yang beberapa netizen yang begitu. Mobilnya apa? Mas Adis mobilnya itu. Gitu kan. Tapi kalau yang mereka yang sudah milioner mah, itu mah justru dia sembunyi. justru dia nggak mau kelihatan. Dicek sama tukang pajak. Makanya sekarang saya mah udahlah. Yang penting punya mobil juga udah bisa jalan. Iya, ada juga yang belum. Kalau dulu saya masih apa ya? Masih kepengaruh lah. Iya. Kepengaruh dengan gengsi-gengsian itu gitu. Tapi sekarang saya udah nggak ada gengsi. Saya juga jalan kaki juga hayo. Iya. Saya nggak pernah malu jalan kaki. Terus juga makan di warung. Iya, Saya makan di warung aja dibilang Bang Ipul udah gembel ya kan. Iya, Sehina itu kah katanya? Itu kan ketoprak, bukan apa itu? Masa gini, sehina itukah orang berpikir makan di warung gembel? Saya bilang, gembel itu jangankan di warung, di kaki tiga juga nggak mampu. Gitu loh, maksudnya
Berarti apa ya namanya ya? Kalau gembel dia nggak punya apa-apa, nggak punya duit. Tapi kan Purbaya, Menteri Keuangan kita yang sekarang, dia makannya di warteg loh, di pinggir jalan. Makanya ini masih ada pemikiran orang-orang tuh yang berpikir bahwa kita makan di warung itu, artis-artis yang makan di warung itu adalah artis-artis yang udah gembel gitu. Berarti hina sekali ya dibilang seperti itu. Iya, maksudnya pikirannya kok bisa itulah. sedungu itu. Makanya memang manusia itu banyak macam. Nah, Banyak macam iya. daya pikir ya. Betul. Daya pikir. Tapi kalau untuk kita yang mungkin sudah banyak pengalaman hidup, ya kan justru kita makan di warteg itu, ya warteg enak. Iya, enak. Aku juga suka. Saya enak banget makan di warteg. Saya langganan saya tuh nasi uduk. Tapi seorang King Saipul Jamil yang sudah dikenal artis 90-an, makan di tempat-tempat begitu apa nggak risih? Nah, itu kan Anda aja gitu. ya kan Anda aja berpikir begitu. Iya. Itu udah konsekuensi. Konsekuensi ya. Kalau memang mereka kenal saya, mereka minta foto ya nggak apa-apa. Tapi kalau Fine mereka aja ya. mereka nggak kenal atau memang mereka pura-pura nggak kenal, nggak ada masalah juga gitu. Karena saya Oke. apa ya? Karena saya sudah dari dulu ya memang saya tidak pernah yang namanya memposisikan diri. Sebagai? Ya saya tidak pernah memposisikan diri sebagai apapun, nggak pernah. Saya Masyarakat biasa. Saya hanya masyarakat biasa yang cuma yang punya profesi hibur. Iya, tapi nama Anda di Wikipedia. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Makanya tapi saya dari zaman dulu ya, Iya. King. Dari zaman dulu saya mulai meniti karir entertain. Saya kadang-kadang makan somai di pinggir jalan, nasi uduk. Itu hal yang biasa buat saya mah. Berarti Anda Bukan. udah low profile dari dulu. Ya Allah, bukan low profile sebutannya lah ya. Kayaknya low profile tuh seolah-olah kita tuh orang tinggi gitu ya. Ya Enggak. kalau di sosmed kan gini Bang, kalau artis itu di sosmed mewah semua. Iya, memang begitu, ada yang berpikir begitu. Iya. Ada yang harus menjaga image ya kan sebutnya. Iya, Lo harus iya. jaim dong, Brand jaga image. image dong biar lo. Gue bilang bodo amat. Saya udah pokoknya buat saya pribadi, buat saya itu nggak berlaku hal-hal seperti itu. Gua ada pertanyaan nih. Seorang seniman, entah itu seniman penyanyi atau acting atau apalah segala macam rupa, untuk menjaga eksistensi, bukan eksistensi dalam hal finansial, Itu nggak ketutup kameranya. aman. Aman, oke. Kayak Andi Aziz, vokal Pes kan dia punya apa? Andi Aziz mana ya? Andi Aziz itu guru vokal pop. Tapi dia punya bisnis. Oh, tahu. Yang itu yang bewokan itu ya? Iya. Kalau dari TikTok bukan? TikTok ada. Terus kalau misalnya seorang seniman, seorang penyanyi itu, apakah ada pemikiran untuk ada bisnis atau investasi masa depan? Boleh sih. Karena kan kita kalau seniman itu kan kalau udah tua, segala Iya macam sih. kan, ya kali 70 tahun kita harus keluar gitu. Ya. Ada keinginan untuk bisnis? investasi, Saya main saham mungkin? Oke. Ini bunyi begitu nggak apa kresek-kresek nih. Apa tuh? Aman. Oke. Kita gak rekaman lagi. Itu boleh-boleh aja. Iya. Boleh aja. Sedia payung sebelum hujan gitu. Oh iya betul. Sebutannya ya. Kalau saya sekarang berpikir, kalau memang kau berpikir untuk punya pekerjaan di luar dari yang sekarang, silakan. Itu bagus. Artinya pada saat nanti lo udah mungkin nggak dipakai lagi jasanya, minimal ada pekerjaan yang lain yang masih bisa menjadikan income. Mungkin sudah kurang produktif. Ya, pokoknya income itu boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah kalau buat saya gitu. Tergantung dari kemauan diri sih sebenarnya. Tapi lu sendiri ada proteksi? Kalau di sana? gue lebih apa adanya aja lah. Ya misalnya gue nggak punya modal, gimana? Gue mau nyari modal dari mana? Gue mau punya restoran, mau maksain diri, boleh. Tapi kalau berhasil, kalau nggak berhasil, Iya, kalau saya berpikir lebih mensyukuri aja yang ada. mensyukuri. Gitu. Saya pernah juga mencari peruntungan lah ya untuk usaha-usaha lain di luar entertain gitu. Alhamdulillah sih ada yang berhasil satu. Gitu. Lu kan penyanyi legendaris. Wis. Pernah buka kursus menyanyi begitu? Banyak sih yang berharap. Iya, Cuman iya. kan gue nggak jago apa ya? Gue bukan guru vokal. Gue hanya bisa
menata kali ya. Hmm. Kalau guru itu kan ibaratnya dia harus tahu rumus. Rumus, balok, apa Iya kan, penulisan. artinya ya dia harus juga bisa menciptakan apa namanya, suatu terobosan-terobosan. Kalau gua hanya bisa menilai aja gitu. Ibaratnya Iya. kayak tim penilai lah. Ya kayak juri bola, nggak mesti harus bisa main bola itu, gitu ya. kalau saya lebih ke arah tim. Ya, Tim penilai. oke. Ya kan? Saya tidak bisa menjadi koki. Kalau mencoba makanan bisa. Mencoba bisa. Saya tahu makanan enak nggak enak tahu. Dan saya tahu mana suara enak, suara nggak enak. Iya. Itu. Tapi kalau saya untuk mengolah mereka seperti guru-guru, kan guru itu kan yang mengajar, ya kan? Saya belum, bukan itu. Ahli saya tidak di situ. Panggilannya nggak ke situ. Tidak, saya tidak ke arah situ. Saya lebih ke, saya bisa merasakan aja gitu penilaian terhadap penilaian gitu. Belum bisa, karena menjadi guru itu kan nggak bisa sembarangan. Oke. Ya kan, dia harus hafal. Harus ada sekolahnya dulu. Ya, dia harus ada minimal otodidak ya. Otodidak dia bisa membentuk sesuatu yang baru. Terus dia harus bisa tahu secara detil-detil gitu. Tapi kalau saya ibaratnya penguji ya. Iya. Saya Penguji. tim penguji. Gitu. Iya. Lebih ke tim penguji. Kalau untuk soal nguji-nguji saya lah bisa lah untuk suara gitu. Iya. Tapi kalau untuk mengobrak-abrik itu bukan keahlian saya. Ada orang yang Ada orang di yang situ. lebih pantas seperti Berta. Saya akuin Berta jago banget. Ada di luar Berta mungkin yang namanya belum terkenal. Saya yakin banyak sekali guru-guru vokal di Indonesia yang berkompeten ada. Gitu. Seperti itu. Dan mereka rata-rata guru vokal itu minimal basic dia harus bisa main piano. Oke, ke industri musik dangdut di Indonesia. Ini kan banyak anak-anak muda Gen Z. Gimana caranya menggait mereka supaya mereka tertarik musik dangdut? Apakah ada apa ya? Dalam musik dangdut itu mesti ada yang diubah-ubah atau bagaimana? Karena ya, Ke pop kah apa sedikit? siap. Sekarang ini banyak bermunculan warna-warna vokal yang bervariasi. Sekarang kita nggak bisa menuntut yang sekarang harus kayak Lesti. Nggak bisa tuh. Jadi sekarang ini banyak warna-warna baru yang apa ya namanya ya? Yang lebih simpel ada. Terus juga yang nggak pure dangdut juga ada. Dulu juga ada gitu. Cuman karena zaman sekarang ini orang masih lebih apa ya? Lebih ke populernya dulu sih ya. Populer dulu. Lebih saya meneliti gitu. Jadi kayaknya zaman sekarang ini orang Populer dulu. Jadi orang lebih senang ke figur dulu. Iya. Orang lebih senang ke figur, baru ke inti. Hmm. Kalau dulu inti, Baru figur. baru figur gitu. Kalau sekarang figur dulu, orang udah demen, apa dulu dah. Mau dia suaranya masih belum sempurna, ya udah yang penting gue demen, gue bantu, gue support. Apalagi sekarang zaman medsos. Iya betul. Jadi sekarang untuk diharapkan vokal yang begitu matang, saya rasa masih bisa ini ya, masih bisa orang yang nggak matang pun juga masih bisa untuk naik daun gitu. Viral dulu berarti. Iya, untuk sekarang itu bersyukurlah ada bantuan medsos yang berkembang. Apalagi TikTok ya. TikTok, Live aja udah rame. YouTube. Sekarang tuh udah enak Facebook. Saya sekarang aktif di situ. Di itu. Aktif di TikTok. medsos. Medsos. Aktif di medsos itu sangat membantu untuk untuk saya tetap eksis di dunia entertain. Oke, terima kasih banyak King Saiful Udah Jamil. selesai ini omongannya? Selesai kita. Waduh, ini Oke, mah terima kasih. ini mah bukan ini ya. Bukan syuting, ini ngobrol. Ngobrol biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Bermanfaat, pokoknya gini, yang bermanfaat dari omongan saya Iya. silakan diambil. Iya. Yang nggak bermanfaat jangan dimasukin di hati. Iya, bentar lagi kita buka puasa nih. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Let's close. King Jun Podcast.